Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu dan kesetiaan-Mu kepada kami. Di sini kami mau mendengar firman-Mu. Berkatilah kami agar dapat menerima dan memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Kamis 1 April 2021 tertulis dalam Matius 26 ayat 39b. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ale amang, namun natarbaen, salpuhon masih inumonon sian au. Alai tahe, unang marguru turohaku rohamdo. Kehidupan manusia di dunia ini dimulai dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian. Setiap ada kelahiran, terlihat sukacita dan tawa. Sedangkan dengan kematian, terlihat kesedihan dan isak tangis. Hal inilah yang membuat manusia lebih memilih hidupnya lama di dunia ini. Walau memang harus menghadapi tantangan, rintangan, cobaan, ujian, atau masalah fisik yang kadang melemah dan sakit. Tapi pada umumnya, kita berharap diberi panjang umur, diberi solusi dari segala masalah yang kita hadapi, diberi kesembuhan saat kita sakit. Kita akan mencoba berbagai usaha dan akan selalu berusaha untuk bertahan. Tapi usaha tetaplah hanya usaha, karena hidup kita di bawah kuasa Tuhan. Demikian juga yang Yesus alami ketika dia berada di dunia ini. Dia merasakan kesedihan saat dia tahu sendiri tentang kematiannya. Dia menghadapinya semuanya itu karena murka Allah atas dosa manusia, murka yang harus ditanggung oleh Yesus. Dalam nats ini, Yesus berdoa di Getsemani. Ia meminta agar cawan yang melambangkan penderitaan dan kesengsaraan itu berlalu daripadanya. Doa ini disampaikannya sampai 3 kali. Dia berdoa mengungkapkan perasaannya, kesedihannya karena penolakan bangsanya, serta kengerian bayangan kematian yang akan dihadapinya. Dia meminta kekuatan untuk menjalankan segala kehendak Bapa dalam hidupnya. Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapa dengan kerelaannya menghadapi kematiannya, maka dosa manusia diampuni. Dan tiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan, sebab sesudah kematiannya, Yesus bangkit dan menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Maka dengan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita, sudah sepatutnya lah kita bersyukur karena Dia menyelamatkan kita. Dia berkorban demi kita. Kita harus mau meneladani Yesus dalam hidup kita. Di saat menghadapi pergumulan, Yesus datang kepada Bapanya, berdoa dan tetap taat akan kehendak Bapanya. Demikianlah kiranya kita, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, mari datang pada Tuhan, berdoa dengan mengungkapkan segala yang kita hadapi dan siap dengan apa yang akan kita hadapi. Dengan meyakini, jadilah kehendak-Mu, maka kita akan taat pada Tuhan, berbuat apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan mau bertobat meninggalkan dosa kita. Tuhan adalah penyelamat kita dan kekuatan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Jadikanlah kami menjadi pribadi yang lebih baik, yang dengan senang hati melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami akan dosa kami, supaya kami layak menjadi anak Tuhan yang terkasih. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.